Puji Tuhan, hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang harmonisasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa itu harmonisasi? Nah, kata harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan harmoni atau seia sekata. Nah, sedangkan harmonisasi sendiri diartikan sebagai pengharmonisan atau upaya untuk mencari keselaraan. Sekarang kita masuk dalam perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita telah memulai tema ini dengan kata harmonisasi. Ketika melihat adanya perbedaan dalam tubuh perjanjian lama dan perjanjian baru, hendaklah kita melihatnya bukan sebagai pertentangan atau kontradiksi, atau juga sebagai ketegangan yang berujung perpecahan. Karena memang jika kita dengan seksama memadukan kedua kitab tersebut dengan pendekatan-pendekatan hermeneutika yang tepat, maka yang muncul adalah kekaguman yang luar biasa terhadap keagungan rancangan Allah dalam firman-Nya. Dari sekian banyak perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, beberapa paling menonjol, yaitu dalam konteks umat pilihan. Perjanjian lama berfokus pada Israel, sedangkan perjanjian baru berfokus pada gereja. Penuntasan dosa dalam perjanjian lama dilakukan melalui penyembelihan domba, sedangkan dalam perjanjian baru dilakukan Yesus Kristus dikorbankan sekali untuk selamanya. Perjanjian lama ditulis sekitar 1400 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi dengan latar belakang penulis sebagian besar nabi, sedangkan dalam perjanjian baru ditulis 45 sampai 95 tahun sesudah Masehi dengan latar belakang sebagian besar rasul. Saat ini saya akan menjelaskan persamaan perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu persamaan yang paling menonjol antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu memiliki Allah yang sama. Seperti terjadinya manifestasi kesalahan yang dinamis ketika Allah menjadi manusia di perjanjian baru bukanlah sebuah perbedaan atau peningkatan maupun perubahan, tapi semua ada dalam bingkai kuasaan yang sempurna. Persamaan ini bukan mirip jika kita menemukan bagian-bagian tertentu dari buku maupun sumber lain yang sama dengan Alkitab. Makna itu mirip dengan terjadi sebagai kebetulan, tapi Allah yang sama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak demikian, karena Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. Hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang paling utama itu terletak pada aspek teologis, sedangkan aspek-aspek yang lain seperti sejarah, etika, dan bahasa itu hanya sebagai kelengkapan aspek teologis. Nah, dari aspek-aspek ini kita dapat mengetahui jelas bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nah, maka dari itu, dalam kitab perjanjian lama bisa dikatakan sempurna ketika dihubungkan dengan kitab perjanjian baru. Nah, salah satu contoh hubungan dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu apa? Keduanya menceritakan tentang Mesias yang akan datang atau Juru Selamat itu yang dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ada begitu banyak nubuatan dalam perjanjian lama yang akhirnya digenapi dalam perjanjian baru. Contoh, Matius 9 ayat 31, Lukas 24 ayat 44, dan Roma 10 ayatnya yang keempat. Nah, dari keseluruhan dan kelengkapan berita keselamatan, semuanya harus dimulai dari perjanjian lama dan juga diakhiri dengan perjanjian baru. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengetahui jelas bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Nah, berikut adalah berbagai contoh fakta dalam perjanjian baru yang menunjukkan hubungan yang begitu kuat. Bahkan hubungan yang menunjukkan saling ketergantungan keduanya. Perjanjian lama merupakan kitab suci Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus mengenal sejarah. Contohnya Yohanes 3 ayat 14, dan kita bandingkan dengan Bilangan 21 ayat 4-9.
Dan yang kedua, Yesus mendasarkan pengajarannya pada Perjanjian Lama. Kita dapat lihat dalam Matius 5 ayat 17 dan kita dapat bandingkan dengan Markus 11 ayat 7. Yang berikut, Yesus menggunakan Perjanjian Lama sebagai dasar pengajarannya untuk menentang pencobaan. Kita bisa belajar dalam Matius 4 ayat 1-11. Dan yang terakhir, Yesus menyatakan bahwa nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama itu digenapi pada dirinya sendiri. Kita dapat lihat dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 16-21 dan juga Yohanes 15 ayatnya yang ke-25.